business game because Pengakuan lucu dan sembrono pelatih Malaysia. Mentang-mentang berkuasa di grup C, pelatih Malaysia malah gini. PSSI bungkam kesesatan publik soal Martin Paes yang sedang proses di sidang CAS. Brunei Darussalam kembali jadi lumbung gol versus Myanmar di fase grup Piala AFF U16 tahun 2024. Mengejutkan. Pelatih Malaysia, Javier Jordari nekat bilang gini soal timnas Indonesia. Baru-baru ini pelatih tim nasional Malaysia U16, Javier Jordari menyatakan keyakinannya bahwa timnya memiliki potensi besar untuk lolos ke final Piala AFF U16 tahun 2024. Javier Jordari yang memiliki pengalaman luas dalam melatih tim junior menunjukkan optimisme tinggi terhadap kemampuan anak asuhnya. Menurutnya, tim Malaysia U16 telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa bulan terakhir, baik dari segi teknik, fisik, maupun mental. Ribera percaya bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, timnya dapat mencapai babak final. Kami memiliki skuad yang kuat dan para pemain telah menunjukkan komitmen yang luar biasa di fase grup. Saya yakin bahwa dengan fokus dan determinasi kami dapat melangkah jauh dan mencapai final. Saya sangat ingin melihat bagaimana kami akan berhadapan dengan timnas Indonesia di sana, ujar Ribera dalam sebuah konferensi pers. Timnas Indonesia U16 dikenal sebagai salah satu tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Dengan pemain-pemain berbakat dan pelatihan yang intensif, mereka telah menunjukkan performa yang konsisten sejauh ini. Indonesia adalah tim yang hebat dengan sejarah panjang dalam sepak bola junior. Pertandingan melawan mereka akan menjadi tantangan besar, namun kami siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi pemain kami untuk mengukur kemampuan mereka melawan tim terbaik. Sepertinya ini akan menjadi final yang bagus bagi kami, tutupnya. PSSI angkat bicara mengenai biaya sidang Martin Paes di pengadilan arbitrase olahraga yang ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, isu yang simpang siur jangan ditelan dengan mentah-mentah. Proses naturalisasi Martin Paes harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga karena terganjal aturan FIFA. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Jangan terlalu banyak sok tahu, ucap Arya Sinulinga Selasa 25 Juni 2024. Sudah kami akan bicara kalau sudah pasti. Santai aja, kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, kata Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, PSSI tidak akan melanjutkan naturalisasi Paes jika dari awal akan buntu. Kini Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI. Mantan pemain FC Utrecht itu menjalani sumpah kewarganegaraan pada 30 April 2024. Kita tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung, ujar Arya. Kami kalau terbentur biaya sejak awal kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI kalau karena biaya. Pasti kami stop sejak awal pakai logika, tutur Pelt Ketua Asprof PSSI Sumatera Utara itu. Dia menambahkan PSSI terus berjuang agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kalau ada yang analisis coba pakai logika sederhana, kata Arya. Kalau masalah biaya kami pasti tidak akan meneruskan jadi WNI. Karena kami tidak perhitungkan soal biaya dan ada yang kami perjuangan di berbagai tempat itu. Kami lagi godok semua, kata Arya.
Timnas U16 Myanmar mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 1-8 dalam babak penyisihan grup B ASEAN Cup U16 tahun 2024 di Stadion Sriwedari, Selasa 25/6. Brunei Darussalam kembali jadi tim yang jadi bulan-bulanan di turnamen ini. Hanya butuh waktu 7 menit, Myanmar sukses menembus gawang mereka. Tihak Aung melalui sundulannya mengantarkan bola masuk dengan keras. Selanjutnya Myanmar tinggal bermain nyaman dan mulai mencetak banyak gol. Seperti prediksi, Brunei terus dihantam oleh serangan lawan di laga ini. Hasil ini membuat Brunei harus bertahan di dasar klasemen dan sudah kebobolan 15 gol saat melawan Vietnam di laga perdana. Babak pertama, Myanmar akhirnya mencetak gol pada menit ke-7. Berawal dari umpan Kian Nyinyi dari sisi kanan, bola dikirim langsung ke kotak penalti. Sundulan Tihak Aung langsung menghujam gawang Muhammad Wafiq. Gol kedua terjadi lewat aksi terobosan individu lewat Hura Mintan yang berlari ke gawang. Eksekusinya langsung menghujam gawang Brunei pada menit ke-8. Lagi gol Myanmar kali ini lewat Nyam Aung dari luar kotak penalti yang langsung masuk ke gawang lawan pada menit ke-9. Gol keempat Myanmar hadir pada menit ke-17. Skor 1-8 untuk kemenangan Myanmar bertahan hingga akhir laga.